Jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono diserahkan kepada keluarga usai proses identifikasi dinyatakan selesai. Pihak keluarga menyampaikan jenazah akan segera dibawa ke Jakarta untuk proses pemakaman. Keluarga juga mengucapkan terima kasih kepada tim SAR gabungan, tim medis, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras sejak proses pencarian hingga identifikasi korban. Keluarga berharap upaya pencarian dapat terus dilanjutkan agar korban lainnya yang masih belum ditemukan dapat segera dievakuasi dan diserahkan kepada keluarga. Juga Angkasa Pura dan menggunakan handling yang ada yang sudah usaha keras untuk menemukan adik kami. Mengucap syukur buat apa yang sudah dikerjakan bagi kami sehingga adik kami bisa ditemukan, sehingga hari ini bisa juga udah tutup petinya sehingga kami akan segera bawa ke Jakarta, terus berdoa buat yang lain juga, kasih kekuatan juga sama seperti kami dan juga bisa segera ditemukan sehingga kita semua bisa kembali ke tempat kami masing-masing dengan membawa baik saudara kerabat kami yang ada. Jenazah Florencia Lolita Wibisono teridentifikasi setelah 2 ciri primer, yaitu sidik jari jempol tangan kiri dan data gigi korban, serta 1 ciri sekunder, yaitu pakaian, name tag, dan sepatu cocok dengan data antemortem korban. Florencia merupakan korban kedua yang ditemukan dan pertama tiba di Bitdokes Polda Sulawesi Selatan. Jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang pertama kali ditemukan berjenis kelamin laki-laki akhirnya berhasil dievakuasi. Jenazah korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan melalui jalur udara dari kaki Gunung Bulu Saraung di Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jenazah dibawa ke Lanut Sultan Hasanuddin Maros menggunakan helikopter milik Basarnas. Selanjutnya jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Dodi Sarjoto sebelum akhirnya dibawa ke Bitdokes Polda Sulawesi Selatan untuk proses identifikasi. Alhamdulillah cuaca hari ini mendukung untuk dilakukan evakuasi. Korban dinaikkan di helikopter dan langsung menuju ke Lanut. Pada pukul 08.15 berhasil landing dan langsung diserahkan ke tim FBI. Jenazah korban tiba di Bitdokes Polda Sulawesi Selatan pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan diterima oleh tim medis dan DVI Bitdokes Polda Sulawesi Selatan. Saat ini jenazah masih dalam proses identifikasi melalui proses postmortem. Dari ciri-ciri fisik korban berjenis kelamin laki-laki, proses postmortem akan dilakukan untuk menentukan identitas korban. Satu korban lagi, yaitu korban pertama. Korban pertama yang saya sampaikan kemarin sore bahwa korban ini sempat tertahan di Dusun Lampesu, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Jadi kemarin siang yang bersangkutan sudah kita geser, jadi korban ini yang jatuh berada di kedalaman jurang 250 meter. Nah, pada hari kedua, tanggal 18 Januari, ditemukan 18 Januari kedua pukul 13.32 pada 08.55 untuk dilaksanakan identifikasi lebih lanjut. Perkembangan terkini